terpercaya. Viral, ASN Dinas Sosial di Gorontalo ditodong pistol orang tak dikenal. Tradisi lawa pipi atau tawaf dengan hewan kurban. Skuad Garuda harus kembali berjuang melawan tim raksasa Asia. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Bersama saya Putri Utami, kita jelang Kompas News Ambon selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang ASN Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tiba-tiba ditodong pistol oleh pria yang diduga dosen. Aksi koboi pelaku yang viral di media sosial itu kini tengah diselidiki polisi setelah pelaku berhasil ditangkap. Inilah detik-detik menegangkan yang terjadi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Dalam video yang beredar, seorang aparatur sipil negara atau ASN tiba-tiba diancam orang tak dikenal menggunakan senjata yang diduga pistol. Saat kejadian, korban dipaksa berlutut dan hanya pasrah saat terduga pelaku menodongkan pistol. Korban mengaku ketakutan dan memohon maaf. Sayangnya, terduga pelaku tetap mengancam korban dengan pistol. Korban bilang tidak mengenal terduga pelaku. Namun sehari sebelum kejadian ini, korban mengaku sempat selisih paham dengan salah satu rekan kerja. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polres Gorontalo. Saya belum mau kesamaan, cuman saya berusaha bagaimana saya mau tidak mengharap saya ini pistol. Saya itu biarpun saya dalam keadaan ini, saya mau berusaha jangan sampai ini pistol ini mau mengarah saya ke muka. Begitu. Baru saya juga mau berpikir, bagaimana caranya mau rampas? Tidak ada. Begitu. Polisi telah menangkap terduga pelaku dan memeriksa pelaku terkait aksi pelaku di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Sudah kita amankan satu orang inisial RK ya, yang berdasarkan video ada melakukan dugaan tindak pidana pengancaman. Sampai dengan saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait motif yang bersangkutan melakukan hal tersebut. Masih berjalan, sedang beberapa saksi masih kita periksa. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap motif dan jenis senjata api yang digunakan terduga pelaku. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, aparat kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan warga Ambon. Dari pengungkapan ini, polisi menyita 25 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4, serta menangkap 5 pelaku. Dari hasil operasi yang dilakukan, sebanyak 25 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 yang dipakai untuk mengangkut hasil curian berhasil disita oleh aparat kepolisian serta menangkap 5 pelaku. Kelima pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda dengan berbagai barang bukti yang menguatkan keterlibatan mereka dalam kejahatan ini. Dari hasil penyelidikan diketahui 25 kendaraan roda 2 yang disita semuanya dicuri di kota Ambon sebelum akhirnya dijual ke berbagai daerah. Penangkapan ini dilakukan di beberapa wilayah, termasuk Maluku Tengah, Seram bagian Barat, dan Buru. Di antara kelima pelaku terdapat pasangan suami istri yang berperan sebagai penjual kendaraan hasil curian. Kendaraan roda 2 dijual dengan harga yang jauh di bawah pasaran, berkisar 3 hingga 5 juta rupiah. Modus operandi dalam kasus ini, mereka melakukan kegiatan pencurian dengan menggunakan kunci letter E, T, dan juga ini menggunakan obeng dan beberapa barang bukti yang lainnya yang telah kami sita. Dari hasil pengungkapan kasus yang ada, tim berhasil mengamankan 25 unit kendaraan sepeda motor dan 1 unit kendaraan R4.
Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan kasus untuk memastikan tidak ada pelaku lain yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan terkait jual beli kendaraan tanpa dokumen lengkap. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi lainnya, saudara, peringatan Hari Lingkungan Hidup digelar dengan cara menanam pohon mangrove sekaligus membersihkan area pantai yang menjadi lokasi wisata utama warga Merauke. Peringatan Hari Lingkungan Hidup digelar sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman 100 pohon mangrove di bibir pantai. Selain itu juga dilakukan aksi pungut sampah di Pantai Lampu 1 yang menjadi wisata utama warga Kabupaten Merauke. Pada intinya karena memang Pantai Lampu 1 ini adalah ibarat itu dia adalah wajah tampak muka daripada Merauke ini. Jadi minimal salah satu akses kita tempat berkumpul, kemudian salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Merauke, minimal kita memberikan satu informasi kepada masyarakat bahwa kita laksanakan kegiatan ini supaya masyarakat dapat mengetahui tentang kebersihan minimal dengan mengelola sampah dengan baik. Aksi yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua melibatkan ASN dan staf Pemprov serta Pemkab Merauke, TNI, dan juga warga lokal. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi lain, diantaranya tradisi lawa pipi atau tawaf dengan hewan kurban. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang Bali hari. juga dikenal dengan aneka ragam kuliner khas yang dimilikinya. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga. Kira-kira seperti apa yang dinikmati? Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Warga Desa Hila, Maluku Tengah, Maluku memiliki tradisi tahunan setiap Lebaran Idul Adha, yaitu lawa pipi atau tawaf dengan hewan kurban keliling ruas jalan dan Masjid Hasan Sulaiman. Setiap tahun saat perayaan Idul Adha, warga Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar tradisi lawa pipi atau tawaf sambil mengarak hewan kurban berupa kambing keliling ruas jalan dan Masjid Hasan Sulaiman. Tradisi ini diiringi oleh ribuan warga dari orang dewasa hingga anak-anak yang membawa hewan kurban dengan penuh semangat. Sepanjang perjalanan, mereka melantunkan takbir dan salawat, memancarkan suasana khidmat dan penuh keimanan.
Kegiatan Lawa Pipi menjadi wujud rasa syukur warga atas berkah yang telah diberikan Tuhan, sekaligus sebagai pengingat akan keikhlasan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah terjadi atau dilaksanakan oleh seluruh masyarakat anak cucu negeri Hila sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi Lawa Pipi ini menjadi sebuah pengetahuan sebenarnya, bagian daripada konsep pengetahuan sejarah diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Kalau kita tidak mampu untuk ke tanah suci, maka ada yang namanya miniatur ibadah haji. Tradisi ini juga merupakan miniatur pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengajarkan nilai-nilai keikhlasan dan kebersamaan kepada generasi muda. Selain menjadi warisan budaya yang terus dipertahankan, tradisi ini juga menjadi momen memperkuat silaturahmi dan solidaritas antar warga Desa Hila. Yahya Lating, Kompas TV, Maluku Tengah, Maluku. Banyak orang mengisi masa pensiun dengan beristirahat dari rutinitas pekerjaan. Namun, seorang perempuan asal Ambon justru memanfaatkan masa pensiunnya untuk memulai perjalanan baru di dunia usaha kuliner. Eka Dwi Harjani, mantan guru bahasa Inggris berusia 58 tahun, memilih tetap produktif di masa pensiunnya. Ia membuka usaha kuliner rumahan bernama Dapur Lakaco. Setiap hari, Eka memproduksi berbagai jenis kue basah dan kue kering dengan nama-nama unik, seperti pica poci, gacor moka, cakar bongkar, hingga kue Cina beraneka rasa. Harganya pun bervariasi, mulai dari 80.000 hingga ratusan ribu rupiah per buah. Tak hanya menjalankan usaha sendiri, Eka juga mempekerjakan 4 orang warga sekitar. Ia ingin memberi manfaat ekonomi di tengah situasi yang serba sulit. Bahwa di sekitar kita, masyarakat itu banyak yang mengeluh untuk kondisi saat ini. Banyak sekali dagangan-dagangan mereka juga kurang laku. Kemudian juga intinya sulitlah mencari uang gitu. Nah, dengan kami mempekerjakan mereka di sini, alhamdulillah ada sedikit uang yang bisa didapatkan walaupun cuma sedikit, dan itu sangat membantu. Kemudian kalau kita pensiun dan kita tidak memiliki aktivitas, nanti lama-lama kena post power syndrome 5S. Usaha Dapur Lakaco berlokasi di Galunggung, Desa Batu Merah, Kota Ambon. Nama usaha dan nama produknya sengaja dibuat unik sebagai strategi pemasaran agar mudah diingat dan menarik perhatian konsumen. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda harus kembali berjuang melawan tim raksasa Asia. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang hari. Bali juga dikenal dengan aneka ragam kuliner khas yang dimilikinya. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga. Kira-kira seperti apa yang dinikmati? Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di Kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV.
Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda harus kembali berjuang melawan tim raksasa Asia demi mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia. Menjamu Tiongkok di Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia tampil luar biasa di bawah dukungan para tifosi skuad Garuda. Armada Patrick Kluivert tampil menggila sejak sepak mula. Gol akhirnya tercipta lewat titik penalti. Pelanggaran terhadap Ricky Kambuaya berbuah penalti usai wasit melihat lewat VAR. Oleh Romani yang ditunjuk sebagai Algojo dengan dingin menjebol gawang Tiongkok sekaligus membawa skuad Garuda menang 1-0. Seolah semesta merestui, di laga lain, Arab Saudi berhasil menumbangkan Bahrain 2 gol tanpa balas. The Green Falcons menang berkat gol yang dipersembahkan Salem Al-Dawsari di menit 16 dan gol Ali Majerasi di menit 78. Kemenangan Arab Saudi 2-0 memastikan Indonesia lolos ke putaran keempat dengan nilai 12 dan berada di urutan keempat grup C. Meski skuad Garuda masih harus menghadapi Jepang di laga pamungkas, sudah tidak mempengaruhi posisi klasemen akhir di grup C. Jay Itzes dan kolega kini harus bersiap meladeni sejumlah tim raksasa Asia di fase putaran 4 pada bulan Oktober mendatang. Arab Saudi dan Qatar sudah ditunjuk menjadi tuan rumah di fase ini dan tidak berlaku home and away. Terdapat 4 tim yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Di grup A, Uni Emirat Arab dan Qatar. Sementara grup C, Arab Saudi dan Indonesia. Sementara di grup B, persaingan masih sengit sehingga akan ditentukan di duel pamungkas putaran ketiga. Posisi Irak dan Oman yang menghuni peringkat 3 dan 4 masih bisa digeser Palestina. Patrick Kluivert tentu sudah harus memutar otak untuk duel di putaran keempat. Demi menjaga asa skuad Garuda mengukir sejarah, lolos ke pesta sepak bola terakbar sekolong langit untuk pertama kalinya setelah merdeka. Setelah Jepang dan Iran, Asia menempati 3 tim yang lolos ke Piala Dunia 2026. Uzbekistan dan Yordania mencetak sejarah untuk pertama kalinya menembus pesta sepak bola terakbar langit. Disusul Korea Selatan yang berhak lolos langsung ke perhelatan yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko hingga Kanada. Uzbekistan memastikan lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kepastian ini didapat setelah menahan imbang Uni Emirat Arab tanpa gol di Stadion Al Nahyan. Di grup B kualifikasi putaran ketiga dengan koleksi 18 poin dari 9 laga, pasukan Serigala Putih unggul 4 poin dari Uni Emirat Arab yang berada di posisi ketiga dengan 1 pertandingan tersisa. Ini adalah yang pertama setelah melewati 8 kualifikasi Piala Dunia sejak negara Asia Tengah ini bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia. Sementara, Uni Emirat Arab berhak melaju ke putaran 4 untuk berjuang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1990 silam. Yordania juga berhasil mencipta sejarah. Malam penuh sejarah itu dibuat di Muscat. Ali Olwan menjadi pahlawan. Hat-trick ke gawang Oman di penghujung babak pertama, menit 51 dan menit 64, membawa tim berjuluk para Ksatria berada di posisi 2 klasemen grup A kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Dengan koleksi 14 poin, Yordania unggul 4 angka dari Irak. Sukacita pun pecah di kota Amman, Yordania. Ribuan fans berselebrasi atas lolosnya para pahlawan melaju ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Korea Selatan menjadi negara ketiga yang menambah tim asal Asia melangkah ke Piala Dunia 2026. Taeguk Warrior tampil perkasa di Basra, Irak. Gol Kim Jin-gyu di menit 63 dan gol Hyen Gyu di menit 82 tak hanya antar Korea Selatan menang 2-0.
Son Heung-min dan kolega juga berhak melangkah ke perhelatan akbar sepak bola sekolong langit. Kemenangan ini membuat Taeguk Warrior bertengger di tahta klasifika grup A kualifikasi putaran ketiga dengan nilai 19, unggul 3 angka dari Yordania. Selanjutnya, saudara, cari bibit tinju potensial dari ujung Indonesia sebagai penerusnya. Petinju nasional Daud Yordan resmi membuka rangkaian Kejurda Tinju Amatir Papua Barat Daya pekan kemarin. Daud Yordan yang merupakan petinju aktif legendari Indonesia datang ke kota Sorong dalam rangka membuka Kejurda Tinju Amatir Papua Barat Daya. Rencananya kompetisi ini akan diikuti lebih dari 450 petinju berbakat di tanah Papua Barat Daya. Setelah sambutan hangat di bandara, petinju yang kini juga menjabat sebagai senator ini melakukan pukulan tifa sebagai tanda mulainya rangkaian acara. Daud bilang Papua Barat Daya punya potensi melahirkan calon penerusnya sebagai juara dunia di masa depan. Kekuatan fisik alami jadi modal berharga para petinju muda untuk mengembangkan potensi lewat latihan keras dan pertandingan berkualitas. Adapun pertandingan akan mulai dihelat pada 24 Juni 2025. Saya berharap para atlet-atlet tinju di Papua Barat Daya ini memiliki semangat yang tinggi, jauhi dari hal-hal negatif, gunakan olahraga tinju sebagai wadah untuk menggali potensi dan prestasi, dan untuk mencari masa depan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.